membuat gini kadang-kadang. Latihan itu tuh lama. Ya. Ya belum ada ini kan. Ini ada sampai 2 bulan itu aja teng tung. Memang kalau gue pikir kalau orang tidak betul hobi itu bosan kadang. Ya. Apalagi anak-anak sekarang udahlah Pak malas awaknya ini, ya itu susah kadang. Iya. Tapi kan itu tradisi harus kita lestarikan. Kembang sekuntum di tepi perigi dipetik oleh si anak darat. Assalamualaikum, semangat pagi para netizen sejagat raya. Ayo. Buah mangga di tepi perigi dipetik oleh si anak dara. Tamu kita kali ini Om Tengku Indra Putra. Assalamualaikum Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Om? Alhamdulillah sehat. Mau dipakai aja? Maskernya? Maskernya mau dipakai aja? Dibuka lah. Buka ya? Buka aja. Jadi Om, kalau kita bicara siak, itu tidak akan lepas dengan gambus, zapin ya Om ya? Betul sekali. Jadi kita bicara siak karena itu adalah salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh negeri ini. Walaupun masih banyak beragam musik-musik lain yang ada di sini. Cuman khusus untuk gambus, zapin dan teman-temannya itu kan mengisi peradaban di siak ya. Siak zaman dulu. Betul. Saya ingin mengulik lebih banyak, ingin mendengar cerita banyak dari Om Indra ini. Namun sebelumnya Om Indra kenalan dulu dengan netizen siak video. Oke, netizen. Nama saya Tengku Indra Putra, asal dari negeri Siak. Kita udah lama gak jumpa ya? Gak jumpa maksudnya dalam pentas kegiatan seperti ini. Kita terakhir perform Om Indra sama Ahmad, Muhammad Akhir. Iya, udah berapa tahun tuh? Ada 5 tahun, 7 tahunan ya. Lebih ya. Nah, di tempatnya sama, cuman di plotnya sebelah sana di depan kita. Waktu itu kalau tak salah membawakan 1000 Antan ya. Iya. 1000 Antan kan. Nah, Om Indra main marwas. Ahmad main gambus. Yeah. Oke. Om Indra berkesenian cukup lama ya. Ya, jadi kalau di acara-acara siap bermadah itu yang saya tahu Om Indra sering jadi juri kan. Betul. Nah, Om Indra bisa cerita nggak selama berkesenian tentang ini gambus dan musik Melayu itu sampai mana saja Om? Saya cerita Om. Kalau berkesenian, saya kan sebelum datang ke Siak, walaupun asli orang Siak, tinggal di Pekanbaru. Berkesenian tuh cukup lama Pekanbaru. Diperkirakan SMP udah mulai ikut kesenian. Kalau boleh tahu apa keseniannya? Waktu itu masih zapin juga, zapin tradisi. Zapin tradisi ya. Itu waktu itu di Tanyuru atau di Jalan Kampar. Masih sifatnya kekeluargaan lah. Organisasi kekeluargaan. Tetap zapin juga. Zapin. Jadi kalau diikut pengalaman, ya. Berangkatnya dari situ udah lama kemudian. Saya ikut sanggar. Seperti sanggar Dang Merdu. Bukan baru tahu semua tuh sanggar Dang Merdu. Pernah sanggar Malai, sanggar Laksmana. Ya. Cukup lama juga sana. Kalau perjalanan seni, alhamdulillah waktu dulu saya cukup puas. Cukup puas ya. Membawakan musik-musik Melayu. Masih ya musik Melayu macam-macam. Sarampang 12, misalnya zapin, macam-macam tuh. Seperti kami waktu di sanggar
Laksamana Pekanbaru itu di Goba. Nah, itu saya ingat betul tuh. Waktu 95 Sanggar Laksamana ini diundang acara The Folklore, festival tari rakyat sedunia di Perancis. Di Perancis. Oh, Om nyampe Perancis? Nah, ikut tuh. Wah, iya. Jadi waktu itu kami berangkat musim panas tuh. Musim panas. Kalau kita pikirkan kan dingin juga musim panas dia tuh karena matahari enggak begitu apa. Tapi kan kalau orang Rio biasa kepanasan enggak? Di sana kebalannya enggak? Dingin. Siapa bilang musim panas sana kita kepanasan? Dingin. Anginnya itu datang. Itu saya 2 bulan. 2 bulan di Perancis. 94 tuh salah saya tuh. Baru. Jadi apa saja yang dikerjakan sana Om selama 2 bulan di Perancis? Dengan teman-teman. Iya, kita mengembangkan istilahnya seni Melayu. Jadi perform di sana. Selain seni Melayu, kita menyajikan seperti misalnya tari Acehnya ada juga, Balinya ada juga. Oh, jadi Nusantara ya? Nusantara. Nah, tetap kita kembangkan itu seni yang ada di Melayu gitu. Dia istilahnya seperti apa? Seperti di provinsi lah misalkan daerah itu kan. Seminggu kita pergi situ dulu. Seminggu, udah itu penutupan nanti pergi lagi ke sana. Oh, jadi berpindah-pindah tempat. Jadi waktu 94 tuh saya masih ingat itu waktu itu Perancis Spanyol. Habis Perancis tuh udah sebulan tutup, pergilah kita ke Spanyol lagi. Ke Spanyol. Luar biasa betul. Jadi apa yang sampai sekarang masih teringat tuh yang paling terkenang apa tuh waktu selama di sana? Waktu itu ya tentu teringat kita wine ya. Wine. Aku kopi aja deh Om. Perancis sih. Iya. Nah, kalau ini kan itu teh madu tuh khusus Om deh. Wah, memang enak nih. Wine enggak lah aku. Nggak mungkin kita ikut wine lagi. Iya. Waktu itu kita masih maunya lah kan. Masih maunya ya. Insyaallah jiwa sekarang masih darah muda ya. Sekarang insyaallah itu udah enggak ada lagi. Udah jauh. Jadi Om waktu di sana apa yang dipegang Om Indra? Alat apa yang ini? Saya waktu itu kami di Sanggar tuh dulu kan istilahnya para seniman tuh nggak gitu banyak kan. Paling yang pergi tuh 5 atau 6 orang. 5 orang. Jadi kita terpaksa waktu itu harus bisa menguasai seperti melodi misalnya gambus. Gambus. Itu ada tradisi, ada kreasi. Waktu itu gambus, saya waktu itu setelah main gambus tuh kadang merwas, kadang kan main bebano, gendang besar tuh. Oh, bebano yang lebar itu ya. Jadi harus menguasai istilahnya 3 atau 4 alat musik. Alat musik. Karena itu waktu itu kan udah sampai tari ini kita pegang. Tari ini. Karena mungkin terbatasnya personil juga ya. Iya, karena dulu kan itu jadi kalau sekarang kan seniman sangat ramai kan. Apalagi semakin banyak Sanggar Sana Tasik ini kan ramai. Iya. Akam Air kan. Kalau dulu kan mana ada tuh. Iya. Memang diprioritaskan siapa yang agak nampak berprestasi ya. Pasir panggil gitu kan. Luar biasa ya. Jadi setelah 94 itu, 95 diundang lagi. Setahun berikutnya? Tetap Sanggar Laksamana itu lagi. Itu jadwalnya Perancis, Spanyol, Belgia. Belgia itu. 3 bulan. 3 bulan di sana. Luar biasa. Ketemu wine juga? Ya? Ketemu wine lagi enggak? Bukan wine lagi. Di Belgia itu cukup lengkap, bir paling bagus. Wah, paling mantap. Ya? Tapi itu kan semasa 94 95. Itu cerita lama lah. Lama. Iya. Itu lah. Jadi ada rasa kepuas gitu ya, ada kepuasan gimana kita menampilkan musik-musik lokalitas kita, musik-musik kita. Jadi kita nampil itu betul-betul enggak ada. Saya tengok situ orang Indonesia jarang betul. Yang nonton malah banyak orang-orang sana. Boleh semua, Perancis semua. Nah, cuma ada di mana tuh? Tadi ada juga di Spanyol, tadi apalah di Perancis saya jumpa tuh. Nah, itu saya jumpa ada situs mahasiswa dia udah kerja sana. Jadi mahasiswa Indonesia. Dia ambil S3 sana. Udah punya istri orang sana, udah punya anak, tinggal sana. Iya. Nah, jumpa saya langsung ngomong, waduh rindunya ya Allah. Rindu kita dengan orang Indonesia. Karena tengok jarang ya kan. Jadi jumpa satu mahasiswa Indonesia yang sudah lama di sana dan kebetulan berkeluarga juga di sana. Udah bekerja di sana. Bekerja. Iya.
Sudah nampak dia kami nampil. Ditanyanya di mana alamatnya dan ditengoknya lagi ini. Jadi ada satu kali kami waktu itu masih kekosongan itu istilah kan, kosong itu kan. Dibawanya ke rumah dia. Oh, dijamu lah ya. Jadi kami rindu betul rendang. Oh, nasi bagai. Dia orang Sumatera Barat. Dijamu kami sana tuh. Tapi nak bisa ramai lah, paling entah 6-7 orang itu kan. Ya. Waduh, nikmat betul. Kita udah lama nak jumpa nasi. Karena 2 bulan gak jumpa nasi kan? Wah, nak jumpa nasi kali jumpa ya Allah. Nikmat betul. Ketemu orang awak pula kan? Iya dia, orang kita juga. Orang kita ya. Saya nak sadar waktu itu pas sudah ada habis nampil, saya kan duduk merokok kan. Dia pakai jas. Saya tengok ini orang Nisa atau enggak nih? Tengok tuh. Mas dari mana mas? Ya Allah bilang. Dia menyapa duluan. Dari Jakarta mas kan? Salam saya. Enggak, saya dari Sumatera. Sumatera mana? Di Riau. Oh salam lah. Ngomong-ngomong kiranya dia memang utusan dari Sumatera Barat ya, entah universitas apa saya enggak tahu juga waktu itu kan. Nah, itu dia study di sana. Oh, study. Tengok istrinya bude kan. Istrinya bude. Anaknya. Itu enggak terlupakan saya tuh. Ya. Itu kenangan ya. Salah satu prestasi Om Indra dan teman-teman pada waktu itu ya. Kemudian setelah itu langsung ke Siak. Nah, habis itu akhirnya saya 2001 hijrah lah ke Siak. 2001 hijrah Siak. Saya lihat gini. Akhirnya saya ikutlah ke Sanggar Indra Mahkota yang dipimpin oleh almarhum Wan Abdul Aziz. Situ saya bergabung. Lama-lama udah bermacam-macam. Akhirnya jadi juri. Jadi juri ya, dipercaya jadi juri. Macam-macam waktu itu ada O2SN, macam-macam lah juri Hudud PGRI, macam-macam lah, masuklah Siak Permada. Yeah. Juri Zapin Personal, waktu itu di O2SN juri Langgam Melayu, Sair, yalah waktu itu. Jadi itu hobi yang akhirnya tersalurkan, kemudian ya akhirnya bisa menjadi pekerjaan juga ya. Iya. Om Indra, tadi kita mainkan itu intro tadi ya. Lagam. Jadi ingat LAGHM, lagam. Iya. Jadi ke dalam musik itu kan ada seperti gambus namanya kan. Itu pertama sebelum ikut merwas atau tari kan. Itu namanya kalau bahasa Melayunya saya pun dapat dari orang-orang tua kita juga kan. Termasuk dulu SBRN almarhum, Pak SBRN, masuk Wasarkam, musik-musik juga tuh. Iya. Itu dia bilangnya. Jadi seperti inilah kita buat contohnya ini kan. Jadi sebenarnya Zapin tradisi itu kan ada gambus, ada 4 merwas. Jadi sebelum merwas masuk atau penari masuk, itu namanya intro. Bahasa Melayu, Siaknya lagam. Lagam. Jadi dia pakai GH. Kalau bahasa Indonesianya, lagam. Jadi kalau seperti itu, jadi masalah lagam ini, intro ini bermacam-macam pemain gambus tidak sama kadang-kadang. Oh, dia punya jadi ini tergantung rasa. Rasa. Di mana enaknya. Kalau kita contoh kan gini, kadang-kadang dia macam-macam. Ada yang main dari sini, kalau saya kan dari sini kan. Ada yang buat. Ada dari sini, ada yang dari sini. Jadi tergantung selera lah. Tergantung selera ya. Arti kata tidak sumbang gitu. Jadi nggak bisa buat patokan bahwa lagu ini dia harus menggunakan intro ini, tidak bisa ya. Itu masing-masing pemain punya. Iya, Zapin tradisi ini memang harus di istilahnya wajib misalnya. Wajib. Karena nanti baru mulai masuk merwas. Dan itu nanti masuk lagu baru masuk Zapin tradisi. Masuk tari maksudnya. Tari. Om, kalau boleh ceritakan Om, apa bedanya tradisi dan kreasi? Sekilas saja Om, netizen biar tahu. Iya, kalau kita tengok Zapin tradisi ini kan dia punya
pakam itu. Istilahnya penarinya harus 2 orang. Iya kan? Harus punya teluk belanga. Baju pakaiannya, busananya teluk belanga. Melayu kan, pakaikan samping. Ya. Harus cowok, laki-laki. Harus cowok ya. Kalau zapin kreasi kan boleh aja. Cowok, cewek kan. Nah, kalau tradisi karena pernah dulu nih kita seperti semasa Sultan. Nah, ini konon ceritanya kan dari orang tua kan. Jadi semasa Sultan, kalau tak salah Sultan ke-7 kan. Dia pernah pergi ke kampung. Pergi ke kampung. Zapin tradisi ini dulu istilahnya hiburan rakyat. Hiburan rakyat. Nah, bukan istilah dalam penyambutan gini-gini belum ada itu tuh. Jadi ketika Sultan pergi ke kampung ditengoknya kan, dia sangat suka dia menarik. Nah, tapi dia kita tadi, jadi dibuat peraturan. Nih bisa nih pergi dibawa ke istana. Tapi syarat itu tadi bagusnya laki-laki. Istilahnya raja-raja Siak nih kan dulu kan identik dengan Islam kan. Nggak boleh misalnya cewek-cewek. Jadi lebih kan, ke syar'i ya. Dia itu sambil kau bisa yang penarinya bisa sholat, bisa mengaji. Nah, itu dipilih. Baru ditengokkan lagi baru bisa nampil ke istana. Jadi ada apresiasi dia akhirnya. Setelah itu setelah sampai istana barulah dia nanti penyambutan raja-raja, tamu-tamu ini disuguhkan. Belum ada dulu zapin istilahnya tari persembahan belum ada. Jadi memang khusus di kalangan internal kerajaan istana. Jadi macam-macam lah dulu kan supaya depan sultan harus macam mana kita hormat itu, tidak boleh sembarangnya kaki langkah besar tak boleh kan. Jadi kakinya tidak boleh terangkat terlalu tinggi. Jadi punya peraturan semua itu. Ada pakamnya. Tidak bisa kita depan sultan sembarangnya kan mau gitu kan. Nah, itu tadi. Itu yang namanya tradisi ya. Tradisi. Dan sampai sekarang kalau dilombakan harus seperti itu. Sekarang di Siak istilahnya dibunyikan sekarang zapin istana. Namanya zapin istana. Katanya zapin istana. Kalau yang kreasi ya boleh saja ya. Kreasi tidak ada masalah. Kreasi itu kan istilahnya, tapi sebetulnya kalau zapin sebetulnya punya peraturan juga, nggak boleh juga apa. Tapi sekarang kalau anak-anak muda sekarang kan bebas aja nampak. Boleh perempuan kan, dia itu hitungannya boleh 5 atau 7 gitu kan. Kalau pemain gambus memang tidak ada yang perempuan ya? Di kalau zaman itu semasa Siak dulu enggak ada, tapi sekarang mungkin ada mungkin. Ada ya? Emang tidak boleh ya? Nampaknya dulu memang enggak boleh nampaknya. Entah istilahnya kita pun kurang tahu, entah itu perempuan belum ada untuk berkesenian enggak tahu lah kita kan, tapi nampaknya memang cowok semua dulu tuh. Cowok semua. Dan memang biasanya memang untuk penampilan di acara-acara khusus ya, acara-acara kehormatan gitu. Iya. Itu makanya sekarang digunakan orang kalau macam zapin tradisi ini, misalnya acara berinai, kalau orang pesta, orang kawin ke berinai. Misalnya acara sunat boleh, akikah boleh. Kalau sekarang kan udah jarang orang kita nengok cari zapin tradisi ini kan, banyaknya kadang organ semua kan organ tunggal gitu kan. Tapi sebetulnya kalau orang berpegang adat Melayu itu betul ya, istilahnya orang berinai itu diiring oleh zapin. Baru mantap itu kan. Itu waktu penampilan untuk yang berinai itu juga ada penarinya ya? Ada. Jadi lengkap lah ya. Ada. Tapi sekarang udah ada cowok, ada cewek juga kadang tengok kadang. Ini Om, kalau pemain gambus itu memang harus bisa menyanyi ya? Sepertinya gitu. Kalau saya tanya dengan orang-orang tua sini lah dulu kan, saya kan pernah juga meneliti zapin kan. Memang tesis saya kan pernah juga kuliah Fakultas Ilmu Budaya kan. Jadi saya mengambil tentang zapin nih. Memang saya tanya memang betul-betul katanya ciri khas zapin Siak, pemain gambus itu harus bisa vokal lagu. Jadi harus bisa membawakan lagu juga. Itu ciri khas zapin Siak tuh. Kira-kira apa tuh yang membuat seperti itu?
Apa maksudnya? Yang membuat seperti itu, kenapa pemainnya harus bisa membawakan itu? Ya, ada tuntutan apa gitu? Kalau kita berpikir masalahnya sulit memeting gambus sambil menyanyi. Oh. Kalau dia memang udah bisa dia memeting sambil menyanyi lagu itu udah luar biasa tuh. Itu memang beda ya dengan gitar ya? Kalau ada bedanya di mana Om? Gitar itu kan dia pakai apa istilahnya? Pakai grip istilahnya kan. Ya. Bisa kuncinya A, B kan. Sebenarnya ini nih kata orang, kalau orang dulu atau tradisi kan ini perasaan aja ini. Tapi kalau istilahnya kalau orang akademis nada ada nih. Oh, iya bisa. Nah, kalau orang tradisinya bukan nada tak ada nih. Sebetulnya ada nih. Sahabat biola, siapa bilang ada. Cuma ini karena susahnya nanti dia kan artinya bisa diilmiahkan ya. Ya, karena susahnya ini kan kita kan sambil nyanyi. Dia terus mengalir gitu kan. Kulit hitam bismillah gitu. Terus mengalir dia. Kalau istilahnya gitar kan pakai ada kunci G-nya, kan. Paling melodi itu sekali lalu kan kayak apa ya kan. Kalau ini terus ya. Dari awal. Nah, nyanyi terus ngalir tuh seperti itu. Jadi kalau ada misalnya anak-anak sekarang tidak ada misalnya kemauan atau hobi ke situ, susah juga gitu. Karena macam mana pun Zapin itu kita harus bisa kita lagu misalnya kita rekam lagu ini, macam mana lagu ini, baru kita ikuti gitu kan. Kalau sekadar ikut-ikutan aja dia latihan payah rasa dapat. Tapi kalau dia misalnya dia ada agak bisa main gitar atau ada dasar, ada dasar untuk memain. Mudah-mudahan bisa. Ini bisa. Karena ada beberapa kali kemarin di Siak ini diadakan pelatihan kan, Zapin itu kan, gambus itu yang paling payah. Kadang-kadang dibikin pelatihan itu cuma 5 hari. Ya. Nggak dapat kadang-kadang. Payah kadang. Sebetulnya standarnya berapa hari Om untuk misalkan dari mulai awal nih seseorang atau anak-anak yang ingin tertarik memainkan gambus dari nol misalkan. Seperti kita tengok kemarin di Buanten kemarin kan kita pergi. Oh kan, di ini ya Sanggar Tuah ya. Kita tengok kemarin Tri itu kan cukup lama tuh, hampir setahun lebih dia tuh. Baru udah mulai sikit-sikit kan. Iya. Karena itu pun dia rajin juga tuh. Dan harus konsisten ya maksudnya ya. Kita bentar-bentar dia nanya, ini gimana bang? Kadang-kadang saya tengok dia kan, dia tengok. Ini apa bang? Dia rajin tuh. Nah, saya tengok kemarin, baru dah agak lumayan juga sedikit. Ya. Jadi itu tadi kadang proses latihan tuh kadang-kadang ada bawanya cepat, kadang ada yang lama. Ya. Itu harus sabar. Tergantung orangnya juga ya. Tapi yang jelas memang harus ada keseriusan ya. Iya, harus serius. Kalau nggak serius payah. Kalau sekadar ikutan saya rasa payah lah. Karena itulah dia main rasa ya. Ya rasa juga, perasaan juga. Macam saya nih kadang-kadang udah lama nak main nih. Saya coba nih. Mungkin dah berapa puluh tahun nih saya ada main gambus nih. Sekedar ya saya coba sekarang nih. Memang tetap ilmu itu tetap tahu kita dapat kan. Iya. Cuma kata orang kaku. Membuat gini kadang-kadang. Latihan itu tuh lama. Ya. Ya belum ada ini kan. Ini ada sampai 2 bulan itu aja teng. Memang kalau gue pikir kalau orang tidak betul hobi itu bosan kadang. Ya. Apalagi anak-anak sekarang udahlah Pak malas ini ya itu susah kadang. Iya. Tapi kan itu tradisi harus kita lestarikan. Tapi kita tengok Siak sekarang alhamdulillah lah. Anak-anak muda. Kalau Om lihat seperti apa animo anak-anak muda terhadap musik-musik tradisional terutama gambus? Ya sebelum corona ini lah kan, seperti sebelum corona atau 5 tahun yang lalu saya tengok ya bagus lah, adalah harapan. Apalagi seperti Dinas Pariwisata Kabupaten Siak kan membuat acara seperti kemarin Festival Siak Permada kan, itu kan Zapin tradisi itu kan ditampilkan tuh main musik. Itu antusias anak muda rajin nampak aku tengok. Belajar semua itu kan. Ini apalagi sekarang nih udah corona nih semua kegiatan ada kan. Aduh.
Ya. Tapi mungkin di rumah dia. Nah, mungkin juga. Alhamdulillah kalau dia mau dia work from home kan. Ya. Main di rumah kan. Ya, takut itu tadi ini nanti habis enggak ada main gambus, AP lah jadinya main game kan. Main game ya. Aduh chip, Wak. Itu payah kan. Iya. Tapi mudah-mudahan ya. Om ya Om. Kalau gelitik tuh yang macam mana Om? Kan ada istilah gelitik. Saya minum dulu ya. Oh iya. Silakan. Sila. Saya juga. Gimana teh madu siap video? Wah, mantap. Ini menyegarkan itu. Coba gelitik Om, gelitik. Yang gelitik ini kalau tidak salah saya. Iya. Ini. Jadi makanya belajar itu tuh ada seperti gelitik, kadang yang susah tuh kadang buat ini kadang. Jadi dari lagu tuh ada seperti digelitik, tidak seterusnya. Itu gelitik ya? Nah, Digelitik gitu kan? Iya. Dia masuknya di mana tuh? Pas di menit-menit keberapa? Di tengah-tengah atau di apa? Nggak bisa kita bilang menit-menitnya. Ada lagu tuh kadang-kadang bisa digelitik, kadang-kadang ada seperti biasa. Kadang-kadang. Nah, jadi gelitik beda dengan intro ya, beda ya. Kalau intro kan permulaan sebelum mulai. Intro tuh sebagian dari gelitik. Bagian dari gelitik. Nah, dari gelitik kan dari ini juga nih intro nih kan. Nah, nih. Nah, kan sebagian dari gelitik tuh istilahnya. Nanti baru dia mengalir buat lagunya. Gimana apanya. Ngomong-ngomong gambus nih, Om Tengku kan pernah rekaman ya? Coba ceritakan tentang gambus. Iya, kami pernah masih rekaman dulu dengan almarhum SB Ren. Dia bikin orkestrasi gambus. Orkestrasi gambus. Gambusnya tanpa meruas. Istilahnya 5 gambus dengan bermacam-macam bunyi. Jadi 5 unit ya, 5 alat musik gambus. 5 buah gambus. Iya, 5 buah. Bermacam-macam bunyi. Dimainkan bersamaan dengan beda-beda bunyi. Satu lagu bermacam beda bunyi. Siapa saja tuh, masih ingat nggak orang personilnya tuh? Ingat saya dulu SB Ren, saya, Emali, Tengku Alfizar, Hamdan Shah. 5 orang salah. Itu pada waktu itu untuk pertunjukan apa Om? Oh, kami dulu tuh pernah tuh nampil di acara Dewan Kesenian Riau, mengadakan lomba. Itu kami tampil tuh, pernah kami dulu nampil di Dumai, di ya dapat yang terbaik lah kita. Ya 5 main itu mereka. Di gambus. Habis kami main ada 1 buah lagu gambus, baru kami masuk perkusi semuanya. Nah, nanti lain waktu kita geber ya 5 orang ya. Nanti Om Tengku pilih siapa-siapa di sini. Kita main berlima. Yang ada aja, yang ada di sini kan masih ada yang masih panjang umur, masih sehat itu. Teman-teman kita yang main enggak. Ya, kalau ada lah orangnya kan istilahnya kan. 5 main. Untuk hari kemerdekaan. Oke, prestasi-prestasi Om yang bisa diceritakan. Maksudnya? Prestasi-prestasi selama ini. Ya prestasi itu tadi kami istilahnya kan satu grup kan. Satu grup. Jadi kita istilahnya pernah penyaji terbaik istilah kan dalam acara Rarak Musik Dewan Kesenian Riau. Rarak Musik. Pernah kami terbaik di Pekanbaru, di Dumai dan di Pulau Lawan. Ya. Terbaik kami itu. Jadi Om masih akan tetap berkesenian terus ya? Insya Allah lah kalau sehat lah. Ya. Paling saya pun bisa jadi pembina lah. Nggak mungkin awak nampil di depan dengan anak muda segar kita kan. Tentu kan bagi kesempatan anak muda. Memberi kan. kesempatan. Sekarang kita ibarat orang pegawai pensiun lah kan. Pensiun arti kata membina. Membina, ya. Kadang-kadang ada masa kadang seniman nih dia aja terus kan. Ya. Kok bisa? Tidak ada regenerasi. Betul. Harus ada regenerasi. Betul sekali, kasih generasi. Kapan lagi kita memberi kaulah muda nih untuk biar musik ini tetap lestari di negeri Siak. Nah, itu makanya harus ada regenerasi. Iya. Iya, luar biasa Om Tengku. Kita akan akhiri netizen, namun sambil itu kita akan dengarkan perform dari Om Tengku ya, nyanyi sambil memainkan sambil lagu. Nah.
kiprahnya begitu banyak ya, dan sekarang sudah mulai banyak adik-adik kelasnya, junior-juniornya sudah mengikutinya ya. Terima kasih Om Teguh sudah menemani saya di Siap Video. Semoga tetap sehat, lancar usahanya. Ya. Pindah ya sekarang ya. Jangan di. Baik netizen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Siap untuk Dunia. Langsung aja lah. Oke, saya coba dengan lagu Bismillah. Bismillah. Dengan bismillah kami mulaikan. Dengan bismillah ya Allah kami mulaikan. Untuk menghibur tuan dan puan. Untuk menghibur tuan dan puan. Bismillah ya. Bismillah. 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 Hidup ini untuk amalan. Hidup ini untuk amalan. Akhirat jua jadi tuntutan. Akhirat jua jadi tuntutan. Bismillah. 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 Jadi minta maaf aja netizen, suara serak dan itu lagi awak dah beransur tua ya.